Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Muhammad Aksum Fitra Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Di mana penilaian autentik ini sangat penting bagi guru dalam menilai suatu pelajaran maupun menilai siswa tersebut apakah dia memahami pelajaran yang diberikan dan dapatkan dan apakah siswa tersebut tuntas atau tidak tuntas. Jadi biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penilaian, guru langsung mengatakan kemampuan matematika yang tidak bagus atau pelajaran-pelajaran yang lain menurun. Kenapa? Guru langsung menjudgment anak itu, tapi tanpa adanya proses-proses yang dilakukan sebelumnya. Jadi guru harus melakukan beberapa proses untuk mengetahui apakah kemampuan anak tersebut memang menurun atau tidak. Dalam penilaian autentik tersebut ada 4 bagian, yaitu pertama tes, yang kedua pengukuran, yang ketiga penilaian, dan yang keempat itu terakhir evaluasi. Tes adalah seperangkat alat yang mengukur yang mempunyai nilai benar dan salah, dan itu bisa mengukur kemampuan siswa. Tes ini sangat berguna untuk mengetahui apakah kemampuan siswa itu benar atau salah dalam mengerjakan suatu hal. Seperti contohnya, seperangkat alat yang mempunyai nilai benar atau salah yang harus dijawab oleh siswa, seperti soal esai yang memiliki 10 nomor. Jika jawabannya benar setiap satu nomor atau satu soal, bernilai 1 skor. Pengukuran adalah memberikan penilaian dalam bentuk akuntatif, angka terhadap alat tes yang dikerjakan oleh siswa. Contohnya, jika siswa diberikan 10 soal esai, jika jawabannya benar 8, maka skornya 8. Dan jika jawabannya benar 5, maka skornya 5. Jadi ini disebut pengukuran. Ada pengukuran di mana siswa tersebut mendapat skor. Dan terakhir dan yang ketiga itu penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk memberikan judgement terhadap proses pengukuran yang tadi dilakukan. Contohnya, jika sudah menetapkan standar penilaian bahwa tuntas atau tidak tuntasnya siswa tersebut. Contohnya, jika nilainya di atas 7 itu dianggap tuntas, dan yang di bawah 7 dianggap tidak tuntas. Contohnya, jika si A mendapatkan nilai 5, maka secara penilaian kemampuan si A tidak tuntas. Sedangkan si B nilainya 8, maka secara penilaian kemampuan si B sudah tuntas. Penilaian ini berfokus hanya untuk melihat kompetensi belajar siswa. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi tidak hanya berbicara fokus apa yang terjadi pada hasil belajar siswa, tetapi kita juga mengevaluasi program pembelajarannya. Seperti contohnya, apakah strategi pengajaran gurunya sudah efektif? Apakah bahan ajarnya mudah dimengerti oleh siswa, dan faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Jadi, evaluasi bukan hanya menilai kemampuan belajar siswa, tapi juga proses pembelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan sebuah pembelajaran. Itulah penilaian autentik. Ada 4 bagian, yaitu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi saya dapat simpulkan bahwa jika tidak memiliki alat tes, maka tidak bisa melakukan pengukuran. Jika tidak melakukan pengukuran, maka tidak bisa melakukan penilaian. Dan jika tidak melakukan penilaian, maka tidak bisa melakukan evaluasi yang baik dan benar.
Itulah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Jadi bahwa guru harus melakukan beberapa proses untuk menilai siswa tersebut. Jadi janganlah guru menjudgment siswa tersebut secara langsung tanpa melalui proses-proses untuk mengetahui bahwa siswa itu berkembang atau tidaknya. Inilah sangat penting bahwa guru mempelajari penilaian otentik ini supaya guru tersebut dapat memperbaiki apa yang mempengaruhi siswa tersebut terhambat dalam perkembangan pembelajarannya. Oke, itulah saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.